Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibus sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahul azim wa balaghana nabiyuna al-habibuna al-karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku semuanya, majelis zikir, majelis ta'lim, Masjid Jami' Baitur Rabbi yang seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepadanya. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa, mujalasah, mudzakarah, mukhalatah fi hadzal majlisil mubarak. Harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, senantiasa taat ibadah kepadanya. Salawat dan salam bersama-sama kita sejungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya. Mari kita niat ta'allum fi hadzal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-indifa'a wal-mudzakarata wad-tadhkira wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaj wa dzurriyyati wa akhirna min al-muslimin wa la syadda sunnah sahabat qabla al-muslimin wa qurra wa sunnah sahib hadha al-kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani Syekh Suri furmahi an Allah tika Syekh ni an Rasulullah bin Anwar ma'lum khususna bagi sen pemail orang yang Sayyid Muhammad bin Ali al-Mutazawwij siril Fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعادنا ببركاته آمين يا رب العالمين. Dibuka halaman 3 ini pada bait yang kedua. Kita gunakan dengan
Rajas atau Bakhar Kamil. Mutafa'ilun 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 hadhi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu. Itu bukan wa tusallimu ya, wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madara syamsun fis samai wa anjumu. Hadhihi utawi iki risalah buyutun iki pira-pira bait min kitabil Kushini saking kitabe Al-Imam Kushini. Jadi hadhi buyutun min kitabil Kushini. Jadi inilah beberapa bait dari kitab Al-Kushini. Maqala ba'da salatina wa nusallimu. Man orang kalau telah berkata siapa man ba'da salatinya setelah membaca rahmat ta'zim Allah. Jadi salawat itu rahmat ta'zim Allah. Wa nusallimu dan memberikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nusallimu dan kami memberikan salam li Muhammadin kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li alihi dan terhadap keluarga Nabi wa sahabatihi dan sahabat Nabi. Madara selama beredar atau berputar apa syamsun matahari bis samai di langit wa anjumu dan bintang-bintang. Itu baitnya. Ai hadhihi risalatu abyatun ma'khudatun min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Maribari. Ai hadhihi risalatu yakni risalah ini abyadun beberapa bait ma'khudatun yang diambil min kitab Syekh dari kitabnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Maribani. Walidzalika karena itu kana adadu ma fil abyad kana ada apa ada duma bilangan atau hitungan kalimah-kalimah fil abyadi di dalam beberapa bait itu mithlu ma fin nasr. Itu mithlu ma perumpamaan kalimah fin nasri di dalam nasar atau prosa. Wa qaulul kushi itu mimnya dibuang ya, jadi kagak ada itu. Fin nuskahnya fa qauli maka ucapanku al kushi jadi min kitabil al kushini. Itu fa qauli maka ucapanku ucapan Sahibul ini kitab yang dari bait min kitabi al kushini itu bidhammil kafi dengan dhammanya kaf was sukunil wawi dan sukunya wawu wa kasri shin dan kasrohnya shin wan nuni dan nun. Makanya al-kushini. Ay anna sahibaha hadhihi risalati. Yakni sesungguhnya orang yang mempunyai risalah ini wulidah telah dilahirkan sebagai sahibu hadhihi risalah fi kushini di dalam kota Kushin min muduni Malibari daripada kota Malibari. Ba'da tulu'i syamsi setelah terbitnya matahari min yaumil khamis dari hari Kamis ats-tsanil asyarah tanggal 12 min syahri Sya'bana dari bulan Sya'ban sanatas sanataini wa sab'ina pada tahun 72 wa thamaniyatun dan 800 berarti 872 Hijriah. Wa naqalahu ambuhu al-qadi Zainuddin bin Ahmad ila Fananin dan pamannya memindahkannya ini sebagai kitab al-qadi Zainuddin bin Ahmad ini al-qadi Zainuddin bin Ahmad ila Fananin terhadap tempat ini sebuah tempat Fanan wa huwa saghirun
Ketika itu beliau masih dalam keadaan kecil, masih kecil. Walahu musannafatun katsiratun, walahu dan baginya musannafatun beberapa karangan-karangan kitab katsiratun yang banyak. Jadi Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i itu banyak karangan kitab. Ka Hidayatul Adqiya'i seperti Hidayatul Adqiya, kitab Hidayatul Adqiya, wa Tuhfatul Ahya dan kitab Tuhfatul Ahya, wa Irsyadul Qasidina, Irsyadul Qasidin fi ikhtisari Minhajul Abidin, dalam mukhtasarnya Minhajul Abidin lil Ghazali, ya, milik buah karya Al-Imamun Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Wa qauli dan ucapanku man qala, itu di atas itu, man qala ba'da salatina wa nusallimu, itu atfu bayanin, ataf bayan. Wa maqaulul qauli, dan ucapanku dalam kalimah ucapan itu fi wa huwa abyadun, al abyadu beberapa bait, allati ba'da dzikri sholati wassalam, setelah disebutkan salawat dan salam, ala sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan terjunjahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga Nabi, sahbihi dan sahabat Nabi. Wal muradu, tapi perkara kang den karepake yang dimaksud di qauli ba'da sholatina wa nusallimu, yang dikehendaki dengan ucapanku ba'da sholatina wa nusallimu itu insya'us salati wassalam, yaitu memulai salawat dan salam ala man dzukira, terhadap orang yang disebut, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih kita dalam muqaddimah ya. Jadi muqaddimah ini kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Jadi kitab inilah yang pertama kali dulu dalam perjalanan rohani itu saya diingatkan ini. Jadi ketika orang itu ingin selamat dari segala mara bahaya, wabil khusus adalah selamat daripada setan. Kuncinya apa? Ya iman ini. Nah, iman yang bagaimana? Dipelajari di dalam Qami'ut Tughyan ini. Laisa lakum sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan kagak ada punya kemampuan terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, iman yang bagaimana? Nah, ternyata di sini nih, kitab ini menggambarkan itu. Jadi dengan modalkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan kagak bakalan doyan. Nah, ini orang pengen selamat dunia dan akhirat kagak mau belajar iman. Jadi bait ini diambil dari Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kitab ini menjadikan salah satu wasilah keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, isinya ini, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Imanuna utawi iman kita bid'un iku pitu wa ainun lan 70 apane syu'batan cabange. Itu kalau bahasa Jawa ya. Imanuna iman kita itu bid'un 7 wa ainun dan 70 apanya syu'batan cabangnya. Jadi kita mempelajari iman ini adalah 77 cabangnya iman. Berarti banyak sekali nih cabangnya iman. Yastakmilan amri sempurna ha ing syu'bah. Bid'u wa ainun syu'bah itu cabangnya iman. Sapa ahlu fadlin ahli keutamaan, ya'dhumu agung sapa ahlu keutamaan. Yakni ngersake musannif, menghendaki siapa musannif hadal kitab, pengarang kitab ini, annal khisala al-mutafarri'atu 'anil imani sab'un wa sab'una. Sesungguhnya karakter yang berbeda daripada iman itu sab'un wa sab'una, 77.
macam. Jadi kita punya iman kita ini macamnya 77 macam daripada cabangnya iman. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Kanjeng Nabi? Al-imanu, bermula iman itu bid'un, ya kan, wasab'una, itu bid'un 7, wasab'una 70, apanya? Syu'batan, cabangnya. Jadi iman itu 77 cabangnya iman. Wa afdaluha, maka bermula yang lebih utama cabangnya iman, syu'batul iman, itu qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling serendah-rendahnya cabangnya iman itu imatatul adza, menyingkirkan bahaya atau sesuatu yang tidak baik dipandang dan didengar, anit tariqi, daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, wal haya'u, malu adalah syu'batun, cabang, minal imani, daripada iman. Rawahul muhadditsun, seperti yang diriwayatkan oleh ahli hadis. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh, iman itu percaya, iman itu yakin. Makanya kalau iman ini diartikan tasdiqun bil qalb, jadi harus kudu diyakini dalam hati. Jadi tasdiqun bil qalb. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan di lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman, jatinya kayak begitu. Jadi kalau kita bahasan tentang iman, coba nanti ditengokin kolbunya, yakin apa kagak. Yang kedua, ya, orang mau nggak ikrar dengan lisannya, mengucapkan dengan setulus hati dengan lisannya, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Yaitu namanya iman. Nah, cabangnya iman yang berjumlah 77 cabang iman itu, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini kalimat yang sederhana, tapi kenapa mengandung cabangnya iman yang paling dahsyat, cabangnya iman yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh begini nih, sebelum kita membuktikan daripada la ilaha illallah ini adalah kalimatul dzikir. Jadi kalimat untuk berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita buktikan la ilaha illallah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu untuk membuktikan itu tadi, ya kan? Wa dzikru ala thalathati aqsamin. Ini sebelum kita lanjutin ya bahasannya. Zikir itu ada 3 macam. Lisan kita dengan mudahnya berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Maka wujud daripada zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tolong dilihat, ditengokin dan disaksikan, zikirnya adalah zikrun bil aqwali, zikir dengan ucapan. Orang mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, iya waktu di masjid, di musola, di majelis zikir, majelis taklim, ya. Tapi ketika waktu di luar itu, kira-kira bagaimana? Masih zikir gak dengan lisan? Paumanya lagi salah, khilaf, zikir kepada Allah dengan lisan, astaghfirullahil azim. Fadhkuruni bil lafdil istighfar anil isyan, adhkurukum birrahmah wal ghufran.
Maka berzikirlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz istighfar, memohon ampun daripada kesalahan dan dosa, maka aku akan mengingat kalian semuanya birrahmah wal ghufran, dengan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, Iba. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik, adzalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri, zakarallah, maka mereka semuanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia memohon ampun dari segala dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kagak ada yang mampu untuk memberikan ampunan terhadap dosa illallah, kecuali Allah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kagak mau minta maaf sama orang tua. La ilaha illallah, kagak mau nyadarin kesalahan terhadap bini, istri dan anaknya. La ilaha illallah, enggan memberikan maaf, enggan meminta maaf. Tuh, lisannya gimana? Katanya dididik dengan la ilaha illallah. Coba lihatin itu lisannya. Kaget, subhanallah, berat, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aneh, masya Allah, la quwwata illa billah. Oh, jadi zikrullah kan begini nih, wa afdaluha, keutamaannya dengan la ilaha illallah, dilihat dari lisannya sudah luar biasa. Lisan ini terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi lisan ini bukan diperbanyak dengan kalimat atau kalam-kalam makhluk, tapi kalam-kalam yang baik. Dari lisannya orang-orang yang min ahli dzikir, orang-orang yang ahli dzikir sudah terlatih. Subhanallah, ini barokah dzikir la ilaha illallah. Mbak, sekarang dilihatin setelah lisannya, anggota badannya sekarang dilihatin. Wadkuruni bi a'malil alkan ma'a khulusil iman. Maka ingatlah kalian semuanya kepadaku dengan beberapa amal-amal anggota badan ini, dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala atas keimanannya. Adzkurukum bihayatil janan, maka aku akan mengingat kalian semuanya dengan kehidupan surga. Jadi surga kasih kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, dari jenis laki-laki maupun atau perempuan, wa huwa mukmin, didasari iman. Harus kudu mantap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu, maka kami sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan mereka hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Makanya jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, terbentuk salah satu kebiasaan yang ada pada dirinya, perbuatannya setiap hari, jaminan dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan di alam dunia ini, wabil khusus adalah kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bisa qanaah, bisa nerima, bisa kafafan, bisa ngerasa cukup, bisa redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit untuk membuktikan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah.
Coba kita buktikan lagi, gabung semuanya. Fadhkuruni katsiran fil asbahi wal arwah. Zikirlah kalian semuanya bil asbahi dengan anggota badan ini, wal arwah dan rohania kita. Gabung itu semuanya. Qalbu kita, rohani kita. Qalbu kita, perbuatan kita, ucapan kita, kalau digabung jadi asbah wal arwah. Jadi rohani itu gabungan daripada itu semuanya. Makanya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian semuanya mendapatkan keberuntungan. Jadi wong bejo. Ya Allah. Ini kalau saya lihat dari segi syariatnya. Ya, untuk membuktikan daripada afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang jelas-jelas saja kayak begitu itu. Jadi prakteknya la ilaha illallah ya begitu. Lisannya dilihat, badannya dilihat, qalbunya dilihat. Kalau memang udah benar, itu insya Allah adalah barokah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu barokahnya. Jadi barokahnya begitu. Sekarang kita buktikan yang kedua. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Serendah-rendahnya cabangnya iman itu adalah menyingkirkan bahaya anil adza dari jalan. Jalannya apa ini? Nah, kalau orang awam ya jalannya ya jalan kayak begitu tuh. Jalan yang dilalui oleh kaki kita itu jalan zahir. Kalau guru-guru rohani bukan hanya sekedar itu, Bapak. Imatatul adza anit thoriq, jadi menyingkirkan, mengalihkan, mengendalikan, menguasai daripada apa? Sesuatu yang membahayakan. Contoh, mata ini jalannya melihat, tolong kendalikan penglihatan. Telinga itu mendengar, tolong jaga itu pendengaran kita. Lisan berbicara, jaga itu lisannya. Jadi jalannya bicara itu harus kudu dijaga. Tangan nih dijaga juga. Jadi semua anggota badannya itu harus kudu dijaga. Umpamanya nih ada teman kita, ada teman kita yang kagak benar. Apa yang terjadi? Kita harus benar-benar beramal amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah. Ya itu serendah-rendahnya. Ngomong salah ditegur, jangan begitu. Jadi kalau kayak begini nih, pelajaran-pelajaran yang sederhana ini sangat-sangat sekali saya saksikan terkesan dalam kalbu saya ini ya, sama al-maghfurlah Aba Iksanun Tanjung Lesung. Dia datang kayak begini nih, salamnya kagak bener. Assalamualaikum. Suruh ngulangi lagi. Apa kamu katain? Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu juga jawab salam juga bener, harus gini. Waalaikumsalam. Jangan repot. Assalamualaikum. Sam tahu sam? Assalamualaikum. Salam itu racun. Sama hanya doain, mudah-mudahan bukan selamat, mati lo kau. Doain mati kayak gitu tuh. Subhanallah. Itu tak bahagia gitu. Masya Allah. Jadi bagi orang-orang tua kalau negar anaknya harus benar-benar ku anfusakum wa ahlikum naro, itu harus mulai dari kecil harus kudu dididik. Jangan sampai dibiarin aja. Anak kagak ngaji dibiarin. Ya kan? Istri kagak sholat dibiarin aja. Ini dibiarin aja, jangan. Karena itu adalah tanggung jawab bagi kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu serendah-rendahnya. Subhanallah. Lagi kayak gitu gimana? Ya. Gimana kita kayak begitu? Mudah-mudahan kita semuanya diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala perintah buat kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli zikir
jika kalian semuanya kagak tahu. Kenapa? Karena ahli zikir inilah yang bisa memberikan kesadaran di dalam diri. Ya kan? Zikirnya tadi, lisannya zikir, anggota badannya zikir, qalbunya zikir, perbuatan ini pada zikir. Jadi tersentuh, mengingatkan. Sehingga apa? Kalau kita bertanya kepada orang yang ahli zikir, maka seluruh anggota badan ini tersentuh. Iya ya, kita ini yang gak bener nih. Iya ya, kita ini yang salah. Oh iya ya, kayak begitu. Nah kalau ahli pikir repot, ya kan? Ahli pikir repot. Nanti banyak dalih. Alasannya itu macam-macam kayak begini. Wah beginilah, begitulah gini. Ini banyak dalih, ya kan? Tapi kalau ahli zikir itu mesti nyata, dalilnya, burhannya nyata, keterangannya nyata, ya kan, penjelasannya juga nyata. Nyata dalam kehidupan ada pada dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nyata di dalam dirinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman, ya kan, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun nazimi, adapun ucapan nazim Kiai Nazim, imanuna, rupanya apa? Imanuna ai furu'u imanina, tegese piro-piro cabangi iman kita. Jadi kalau imanuna artinya apa? Beberapa cabang-cabangnya iman kita. Wa qauluhu, ucapannya nazim, bid'un bikasril ba wa fathiyah, dan fathahnya itu maknahu indal Khalil, menurut Al-Imam Khalil adalah sab'un, 7. Makanya diartikan bid'un itu artinya 7. Bahwa al-muradu huna, inilah yang dikehendaki dalam bab atau nazam ini. Wa qauluhu, ucapan nazim, wa ainun, maknahu, maknanya ainun itu bukan mata tapi wasab'una, yaitu 70. Makanya bid'un wa ainun, bid'un itu 7, wa ainun itu 70. Jadi 70 tuh 7. Li'annal aina, karena sesungguhnya ain itu bisa ba'ina dengan 70, dengan angka 70. Kama seperti keterangan annal hamzah, sesungguhnya hamzah itu biwahidin, dengan 1. Wal ya'a, dan ya al musannatu yang ada titiknya, tahtu, di bawah, ya kan, artinya di bawah, itu bi asyratin, 10. Jadi ya itu artinya 10. Wal qaf, dan qaf, dan sesungguhnya qaf itu bimi'atin, dengan 100. Wal ghin, dan ghin al mujamah itu bi alfin, dengan makna alfin, 1000. Itu cuma keterangan aja. Wa qauluhu, tapi pengertian nazim syu'batan, lafaz syu'batan yang di atas itu maksubatun mansubun, itu dinasabke alat tamyizi, ing atase dadi tamyiz. Jadi ingat tadi tamyiz. Nah, santren itu apa nih? Syu'batan, cabang imani. Wa qauluhu yastakmilanha, tuh nadim binuni taukid, dengan nun taukid al khafifat, yang ringan. Jadi yastakmilanha itu nun taukid, bukan sakilah tapi khafifah. Wasini nansin lil adah, karena bilangan aulit tolab, utawa karena tolab. Wa huwa utawi yastakmilan itu fi'lul mudhari'un, niku fi'il mudhari'. Wa qauluhu wa fa'iluhu, dan utawi fa'ili fi'il mudhari' iku qauluhu, pengertiane danim ahlu fadlin, yaitu ahli fadl. Makanya kalau diartiin yastakmilanha, ya kan, yastakmilanha, kang amrih sempurna ha ing syu'bah sapa ahli fadlin, wong kang duweni keutamaan. Yastakmilanha, mencari kesempurnaan ha akan syu'batul iman, siapa ahli fadlin, ahli kebajikan atau ahli keutamaan, atau bisa diatakan lil adah, dibilang,
yastakmilanha, dan berbilang, ya kan, ha akan syu'bah siapa ahlu fadlin. Jadi berbilang atau mengatakan atau memberikan perumpamaan itu boleh. Ini cuma apa? Mengartikan. Qaulu fa'du fa'din. Bihadfi tanwini, dengan membuang tanwin. Jadi ahlu fadli. Jadi ahlu fadlin itu sebenarnya jadi mudhaf ilaih. Jadi ahlu fadlin, tapi dibaca ahlu fadlin. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ha ahlu fadli ya'zumu. Nanti kalau dibaca ya ahlu fadlin, tapi dibaca ahlu fadli ya'zumu. Lil wazni, karena arane wazan. Ini karena wazan ini ya kayak dialah kayak begitu. Wal makna lan makna. Jadi karena adanya wazan dan makna. Annal fudala, sesungguhnya orang-orang yang utama itu ya'udduna, berbilang siapa fudala hadhihi sab'a was sab'ina, akan 77 ini itu mukmilatan, itu menyempurnakan li nafsi, terhadap diri. Li'annahu yasluhu biha umurud dunya, li'annahu, karena sesungguhnya ini sesungguhnya qaul la ilaha illallah, cabangnya iman ini ya, tentang keimanan ini, yasluhu biha umurud dunya, yang bisa memperbaiki semua urusan dunia, yasluhu biha umurul akhirah, dan bisa mempercantik, mengindah terhadap urusan-urusan akhirat. Wa yatlubuna, lan menumpriho sapa sira kabeh, mencarilah kalian semuanya, kamalaha, kesempurnaan syu'batul iman, cabangnya iman. Jadi la ilaha illallah inilah adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tadi syariatnya. Sekarang coba dimasukin agar supaya nanti ada qasad, ada tujuan yang pasti. Ada tujuan yang pasti untuk memperbaiki daripada ucapan-ucapan kita. Mursyidut Thariqah Satariyah, panjenenganipun tuang kukuni yang Haji Sofyan Yusuf bin Yusuf Al-Maghfur, guru kami, guru saya itu dari Padang Pariaman. Bagaimana jaminan daripada sebuah kalimah sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat seseorang ini berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia telah masuk surga. Kata beliau, jangan nujuk nanti mati. Dunia kita berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia masuk surga. Ini kira-kira yakin nggak kita udah masuk surga? Yakin nggak Pak? Anda tahu surga? Surga itu ya bahagia, senang, ceria. Orang bahagia ini sedih, gerutu, gedumal kayak begini. Itu bukan surga itu. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Rumah surga sedih, gerutu, berantem, cemberut, kagak tegur sapa, kayak ini kagak ada kayak gitu. Ya kan, beliau nyampein, ya kan. Dan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia telah masuk surga. Makanya jaminannya orang-orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, jaminannya masuk surga harus kudu dipahami. Dipahami. Contoh sederhana, ini cara memahaminya beliau itu. La ilaha, kagak ada Tuhan, lanya la nafi, ilah. Nah, sebelum kamu itu benar-benar menyebutkan namanya ilah, maka populer di telinga kita, diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka yang dikenal adalah Tuhan Rabbul Alamin,
Tuhan semesta alam. Yang dikenal baru rububiyah, yang mengatur alam semesta ini itu rububiyah, yang memberikan makan dan minum, wa adhaka wa abka, dialah yang bikin kita ini bisa ketawa, bisa senyum. Walladzi yut'imuni wa yaskin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang sedang memberikan makanan dan minuman kepada kita. Itu adalah bentuk daripada pengertian Rabb. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Maka yang dikenal adalah baru Tuhannya. Jadi baru Tuhannya. Ini masih liar. Masih liar. Oh, ini ada ini kayak gini. Kalau orang Jawa dulu itu nyebutin Tuhan itu pangeran kang murbing dumadi, kang nguasani jagat saisine. Nah itu baru baru Rabb. Nah kalau sudah kita merasakan kebaikan-kebaikan daripada Rabb, Tuhan semesta alam ini yang menyediakan fasilitas semua kebutuhan makhluk yang ada di kolong langit dan di bumi ini, tentu dia itu pengen apa? Pengen tunduk dan patuh kepadanya. Akhirnya apa? Yang tunduk patuh kepadanya ini adalah yang disebut dengan ilah, sesembahan. Nah selama ini kita itu mempersembahkan diri kepada siapa? Ya, ini jujur nih. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang terjadi, yang muncul dalam diri kita, faminallah. Yang baik-baik, faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini kalau dari lisan kita berzikir pakai lisan, kalau lisan ini tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan yang ngomong ini adalah dia, bukan dianya Allah. Bukan akunya Allah, tapi akunya dirinya. Itu repot. Orang lagi bisa membantu, bisa menolong, karena ini tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika kita bisa nolong, seakan-akan dialah yang menolong. Ketika orang itu tidak dibalas dengan pertolongan juga, kira-kira marah apa enggak? Tuh orang yang kagak tahu diri, waduh, nolongin kamu seperti anjing kecepit deh, makanya kayak gitu. Kira-kira ditolongin tambah gigit. Ya kan, dikasih jantung makan, kayak begitu tuh, dikasih daging makan, dan lain sebagainya. Nah itu istilah-istilah itu. Kenapa? Ya karena apa? Karena tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilah yang selama ini kita persembahkan. Nah kamu lakukan kayak begini, kau ucapkan kayak begini karena siapa? Kau persembahkan kepada siapa? Kalau kita persembahkan kepada Allah, Masya Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kira-kira dibalas nggak sama Allah? Diperlihatkan nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu gambaran. Afara'aita manin takhadha ilahu hawa. Apakah kamu melihat seseorang yang menjadikan awan nafsunya ini sebagai ilah, menjadi sesembahannya? Kalau ada tujuan, ada keinginan, ada hasrat, ada cita-cita, dibela-belain gitu. Diperjuangkan sampai luar biasa. Pengen kaya diperjuangkan luar biasa, pengen sembuh di luar biasa diperjuangkan. Tapi kalau giliran ini, hayya 'alas shalah, deket nggak itu kira-kira? Ntar dulu dah, nanggung kerjaannya. Subhanallah. Dan selama ini nih banyak nafsu yang kayak bikin. Jadi Tuhannya belum Allah, tapi Tuhannya adalah nafsu. Udah cepet banget kayak begini nih. Nah makanya apa? La ilaha, kagak ada Tuhan. Tuhan kayak begini, singkirin semuanya, sikat semuanya, habis. Supaya apa? Mengisbatkan illallah,
kecuali Allah. Makanya ini adalah ikrar Allah sendiri. Qala innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, kagak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata dzikri. Beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ini ungkapan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya ini masih enak ini kayak begini, tapi waktunya ya. Ya mudah-mudahan nanti dilanjutin lagi ya. Allahumma ja'alna awladana wa dhurriyyatina wa azwajina wa talamina ya Allah min al-khair. Syunu. Alhamdulillah wa iyyakum min asyarri insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna awladana wa dhurriyyatina khairan wa iyyakum min asyarri insyaallah. Allahumma ya Allah fi subhanakallah ta'ala wassalamu alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.